Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Pak Pandu Median Pratama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Seperti apa penjelasan lengkapnya, kita simak pada slide selanjutnya. Nah, pada slide yang ini, kita kembali lagi memahami tentang apa itu definisi cerita pendek atau cerpen. Pada penjelasan pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa cerpen adalah cerita yang memusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi. Dan di dalam cerpen, sekali lagi diingatkan bahwa setidaknya mengandung maksimal 5.000 kata. Tidak usah kita hitung ya berapa jumlah kata di dalam cerpen. Berbicara tentang unsur pembangun cerpen, setidaknya sejak kita SMP sudah mengenal berapa unsur pembangun di dalam cerita pendek, yaitu ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada langsung di dalam cerita. Artinya, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun segala sesuatu cerita langsung di dalam cerita itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita dan biasanya berkaitan dengan latar belakang pengarang cerita itu sendiri. Nah, apa saja klasifikasi atau jenis-jenis dari unsur intrinsik itu? Setidaknya kita mengenal 7 jenis unsur intrinsik di dalam cerpen. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh dan penokohan, yang ketiga adalah alur, yang keempat latar atau setting, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh adalah amanat. Nah, seperti apa penjelasan tentang unsur intrinsik itu sendiri? Pada slide ini kita akan mencoba untuk memahami definisi setiap unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh isi cerita. Lalu yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan. Artinya, tokoh di dalam cerita pendek haruslah memiliki sifat, watak di dalam setiap alur peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah alur atau plot. Nah, alur atau yang biasa disebut sebagai plot ini adalah rangkaian atau jalinan antar peristiwa dalam cerita. Yang berikutnya adalah latar atau biasa juga disebut sebagai setting. Latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam cerita. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah maksudnya apa? Maksudnya adalah posisi pengarang di dalam cerita. Dan yang berikutnya, gaya bahasa adalah cara pengarang dalam mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung di dalam cerita, tapi disampaikan secara eksplisit oleh si pengarang untuk bisa dipelajari oleh setiap pembaca. Dan yang terakhir adalah unsur ekstrinsik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal penjelasan materi ini, bahwa unsur ekstrinsik biasanya berkaitan erat dengan apa yang ada di luar cerita itu. Artinya biasanya berkaitan erat dengan latar belakang pengarang. Tetapi ada salah satu unsur ekstrinsik yang tidak ada kaitannya dengan latar belakang pengarang. Apa itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah latar belakang kehidupan pengarang. Yang kedua adalah situasi sosial saat cerita tersebut dibuat atau diciptakan. Nah, dua hal inilah yang biasanya berkaitan langsung dengan si pengarang. Yang terakhir, yang ini adalah tidak berkaitan erat dengan si pengarang, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen.
Nah, seperti apa contoh dari analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Kita simak penjelasan pada video berikut ini. Untuk contoh analisis unsur pembangun di dalam cerpen, mari kita analisis cerpen berjudul Beras Aking karya Ayu Pangestu. Kita baca bersama-sama ya. Ini pilihanku. Aku harus menjalankan usaha beras aking ini. Tekadku tegas dalam hati. Ya, aku tak mungkin menutup usahaku ini, yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Usaha yang tidak membawa keuntungan banyak, tapi ada kebanggaan di hati. Itu karena pengkonsumsi beras akingku adalah masyarakat miskin yang tidak mampu lagi membeli beras yang harganya sudah menggila. Sementara cacing di perut terus menuntut atas kelaparannya. Dan usahaku ini adalah solusi untuk mereka dan cacing itu. Ya, makan nasi aking adalah sebuah pilihan rakyat miskin untuk tetap hidup. Aku tahu Abah tidak suka dengan usahaku ini. Permasalahannya karena keuntungan yang aku peroleh kurang dari cukup. Untuk bisa membahagiakan bapak dan ibu saja tidak bisa. Padahal mereka ingin kalau aku kelak nanti bisa membiayai mereka pergi haji. Bapak menyekolahkan kamu jauh-jauh, mahal, dengan usaha mati-matian, sampai ngutang, supaya kamu bisa dapat kerja yang mapan, ujar bapak saat aku baru saja lulus dan baru 1 bulan menjalankan usahaku. Aku diam saat itu. Jujur, aku bingung bagaimana menjawabnya. Bapak yang hanya seorang petani garapan dan peternak, selama ini membiayaiku dengan upah hasil menggarap sawah orang dan menjual hasil ternak kambingnya, yang jumlahnya mencapai 13-an. Kini di kandang tinggal seekor sapi dan 3 kambing yang masih tersisa. Biayaku kuliah di Jakarta memang berat. Walaupun aku kuliah di kampus negeri, tetap saja berat. Titelku yang sebagai sarjana komunikasi pun tidak ada gunanya saat ini. Demi mengisi hari-hariku di kampung, aku beranikan diri untuk membuka usaha beras aking dari modal tabunganku semasa kuliah. Hasil membantu John, teman kuliahku yang membuka usaha warung pecel lele. John adalah satu dari beberapa mahasiswa yang kuliah sambil berwira swasta. Aku kagum dengan dirinya. Dan sebetulnya, niatku membuka usaha beras akingku ini, selain melihat kondisi rakyat miskin yang kelaparan, juga karena John yang memotivasiku dalam berwira swasta. Aku mulai memburu nasi aking mulai pukul 7 pagi selepas 2. Mobil pickup milik Abah peninggalan dari kakek aku gunakan untuk melancarkan usahaku. Targetku adalah pedagang makanan yang biasa mangkal di Pasar Rawu, Pasar Lama, Pasar Ciruas, beberapa kantin di kampus-kampus Serang, warung makan, dan rumah makan Padang. Aku bayar mereka Rp300 untuk 1 ember nasi aking yang aku dapatkan. Senja aku pulang dan segera merendam nasi aking itu dalam baskom besar. Emak sudah menyiapkan sebelum aku datang. Esok paginya, baru nasi aking dipisahkan dari lauk pauknya seperti sambal, sayuran, tempe tahu, dan tulang-tulang. Mereka bersih, baru ditiriskan dan dijemur. Digelar tipis-tipis di nyur yang diletakkan di para-para bambu rendah. Aroma busuk masih bau. Setelah nasi aking kering kerontang dan berwarna kecoklatan, lalat baru beterbangan. Usahaku berjalan cukup lancar.
Nasi aking didistribusikan ke kampung-kampung atau beberapa pasar tradisional di Karawang, Banten, Solo, dan Jakarta. Kini sejak Jakarta dilanda banjir, orang Jakarta mulai memakan beras aking. Hidup mereka berbenturan dengan harga sembako yang makin menggila. Untuk pendistribusian, aku ajak dua pemuda masjid di kampung, Girun dan Soleh, yang selama ini bekerja serabutan dan banyak menganggur. Ibu dan dua adik kembarku, Asih dan Esih, yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA, ikut serta membantu usaha. Aku menjual harga beras akingku berbeda-beda. Untuk beras yang butirannya masih utuh, aku jual Rp1.500 per liter. Butiran yang masih terbelah 50% aku hargai Rp1.100 per liter. Dan untuk yang banyak belahannya, aku hargai Rp800 per liter. Yu, bapak kasihan sama kamu. Hasil usaha kamu nggak banyak kan? Memang pak, saya naruh di agen Rp1.200, dijual Rp1.500, bayar nasi aking Rp250, ongkos transport Rp350, bayar asisten Rp300, belum ongkos cuci dan lain-lain Rp250. Ya untungnya 200 lah, itu dari per liternya. Tapi niat saya nolong pak. Baik sih niat kamu, tapi ya mau sampai kapan terus-terusan usaha beras aking? Itu tidak mencukupi apa-apa. Kelak kamu kan juga harus menabung untuk masa depanmu. Ya bersabarlah pak, mudah-mudahan ada jalan terangnya. Masalah rezeki, Wahyu tidak pernah takut. Yang penting ikhtiar dan doa sudah maksimal. Bapak lebih memilih diam untuk menanggapi ucapannya. Ya, nanti kalau usahanya mentok, Wahyu coba ngelamar kerja lah pak, ucapku untuk menenangkan hati bapak. Pagi ini, untuk pertama kalinya, kau merasakan beras aking, ibu yang memasaknya. Mudah kok Yu masaknya, nasi cukup direndam hingga mekar, ditiriskan, terus dikukus. Ya memang mudah. Nasi itu enak dimakan saat masih hangat, ditambah lagi dengan sambal dan ikan dan sayur. Setelah makan, aku pamit kepada ayah dan emak untuk ke Jakarta. Hari ini aku mau melakukan penagihan utangku kepada Engko Chan yang selama ini menjual beras akingku di toko sembakonya. Engko Chan adalah satu-satunya agen yang paling sering berhutang. Sementara kalau yang lain, biasanya pembayaran langsung dilakukan di muka ketika beras-beras akingku diantar. Hari ini aku perintahkan Girun untuk memburu nasi aking. Tapi sesuatu terjadi di luar dugaanku. Belum sempat aku sampai ke toko Engko Chan, musibah menimpaku. Mobil butut tua milik abahku raib ketika hampir sebentar aku ke toilet umum di sebuah pasar. Saat itu mobilku parkir. Mungkin karena ramainya pasar dan orang tidak ada yang ngeh, jadi mobil itu hilang dengan mudah. Bingung menyergap, entahlah, Abah akan senang karena mobil bututnya hilang dan aku mencari tempat kerja di tempat lain, atau Abah marah karena mobilnya hilang. Tapi kalau bukan aku, bagaimana nasib orang miskin di sana? Siapa yang menjamin mereka besok bisa makan? Girun dan Soleh. Imam batinku. Seperti apa analisis unsur intrinsik cerpen berjudul Beras Aking karya Ayu Pangestu ini? Mari kita simak ya. Untuk tema cerpen berjudul Beras Aking ini adalah bertemakan tentang pengorbanan. Beras aking itu adalah nasi sisa kemarin, itu namanya beras aking. Itu nasi sisa kemarin tidak habis dimakan, terus dijemur, lalu sampai kering, lalu keesokan harinya dimasak kembali menjadi nasi, itu namanya beras aking. Nah, pengorbanan ini bisa kita lihat dari tokoh aku atau tokoh yang bernama Wahyu ini yang rela menjadi pedagang beras aking.
meskipun dia adalah seorang sarjana komunikasi. Tapi pada cerita tersebut orang tuanya sebetulnya berharap bahwa dia ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi bagaimanapun juga dia tetap melakukan pekerjaan ini karena ingin membantu orang miskin dan rela mengorbankan gengsinya. Nah, untuk tokoh dan penokohannya atau watak tiap-tiap tokohnya, yang pertama adalah tokoh Aku atau Wahyu. Nah, ini sebagai tokoh utama. Tokoh Wahyu ini seorang pemuda yang baru lulus kuliah, bergelar sarjana komunikasi, tapi ia memilih berprofesi menjadi pedagang beras aking. Nah, untuk watak atau penokohan dari tokoh Aku atau tokoh Wahyu ini memiliki sifat yang pekerja keras dan peduli. Buktinya ada di mana? Buktinya untuk yang bersifat pekerja keras ini tergambar pada kutipannya ini. Aku mulai memburu nasi aking mulai 7 pagi, mulai pukul 7 pagi selepas buka. Kerja aku pulang dan segera merendam nasi aking itu. Besok paginya baru nasi aking itu dan sebagainya itu tergambar sekali bahwa ini pekerja keras. Lalu untuk bukti pendukung sifat si tokoh Wahyu ini peduli, ini tergambar pada kutipan kalimat yang ini. Sebetulnya niatku membuka usaha beras akingku ini selain melihat kondisi rakyat miskin yang kelaparan dan sebagainya. Jadi ini terlihat sekali bahwa tokoh Wahyu atau tokoh Aku ini tuh memiliki sifat peduli terhadap orang-orang yang miskin. Lalu tokoh selanjutnya adalah Abah. Tokoh Abah ini digambarkan sebagai tokoh yang bekerja keras. Buktinya seperti apa? Karena tokoh Abah atau bapaknya Wahyu atau bapaknya tokoh Aku ini rela sekali menyekolahkan tokoh Aku atau tokoh Wahyu ini untuk bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Buktinya yang mana? Buktinya pada kutipannya ini. Bapak menyekolahkan kamu jauh-jauh mahal dengan usaha mati-matian sampai ngutang supaya kamu bisa dapat kerja yang mapan. Nah, itulah buktinya bahwa tokoh Abah ini memiliki sifat yang sangat bekerja keras dan semangat sekali bagaimana supaya anaknya bisa bersekolah atau kuliah hingga memiliki gelar sarjana. Lalu yang ketiga adalah tokoh ibu. Tokoh ibu ini adalah tokoh yang digambarkan sebagai tokoh yang rela berkorban dan mau membantu anaknya atau membantu tokoh Wahyu. Buktinya pada kutipan yang ini. Pagi ini untuk pertama kalinya kau merasakan beras aking, ibu yang memasaknya. Nah, ini rela sekali berkorban. Artinya bagaimanapun juga tokoh ibu itu selalu senang sekali atau senantiasa untuk berkorban untuk anaknya, membantu anaknya. Nah, untuk Girun, maaf ini salah ketik ya. Jadi untuk tokoh Girun dan Soleh ini memiliki sifat mau membantu ya. Mereka bekerja membantu tokoh Aku untuk mengumpulkan, mengolah dan menjual kembali beras aking. Buktinya yang mana? Buktinya terletak pada kutipannya ini. Untuk pendistribusian, aku ajak dua pemuda masjid di kampung bernama Girun dan Soleh yang selama ini bekerja serabutan dan banyak menganggur. Nah, ini pada akhirnya Girun dan Soleh akhirnya mau membantu tokoh Wahyu atau tokoh Aku. Nah, di situ bisa digambarkan seperti itu. Jadi Girun dan Soleh ini orangnya senang sekali membantu temannya. Lalu tokoh si kembar yaitu Asih dan Esih. Jadi tokoh kembar ini adalah adiknya Wahyu atau adiknya tokoh Aku. Ini juga digambarkan sebagai sosok yang bekerja keras. Buktinya yang mana? Buktinya pada kutipan yang ibu dan dua adik kembarku Asih dan Esih yang masih duduk di bangku kelas 2 SMU atau SMK itu ikut serta membantu usaha tuna. Meskipun mereka sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah, tetapi mau membantu kakaknya yang berjualan beras aking. Untuk teknik penggambaran tokoh dalam cerpen beras aking ini tekniknya dramatik. Nah, selanjutnya latar atau settingnya.
latar atau setting cerpen beras aking ini latar tempatnya berada di kampung. Nah, ini buktinya adalah kutipan yang ini. Demi mengisi hari-hariku di kampung, aku beranikan diri untuk membuka usaha beras aking, dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada di kampung tempatnya. Lalu kota Serang ada di Banten. Bukti pendukungnya ini. Targetku adalah pedagang makanan yang biasa mangkal di Pasar Rawu, Pasar Lama, Pasar Ciruas, beberapa kantin di kampus-kampus Serang, warung makan, dan rumah makan Padang. Nah, itu di kota Serang. Jadi nama-nama pasar ini terletak di kota Serang, Banten. Lalu latar tempat yang berikutnya adalah pasar. Bukti pendukungnya ketika Toko Wahyu sedang melakukan pendistribusian beras aking ke pasar, itu mobilnya sempat hilang atau raib. Waktu Toko Wahyu ini ke toilet umum ya, atau ke tempat dia. Nah, di situ mobilnya sempat hilang. Jadi itu di pasar. Lalu di rumah, ya, latar tempat rumah, bukti pendukungnya, senja aku pulang dan segera merendam nasi aking itu dalam baskom besar. Mak sudah menyiapkan sebelum aku datang. Nah, ini di rumah, karena dia menyiapkan baskom, lalu merendam nasi. Pasti ini kejadian ini terletak di rumah. Untuk latar waktunya ini ada pagi. Bukti pendukungnya adalah pada kutipan yang ini. Aku mulai memburu nasi aking mulai pukul 7 pagi selepas bulan dan sebagainya. Itu pagi. Ya, pukul 7 pagi sudah jelas di sana. Lalu sore hari atau senja, bukti pendukungnya pada kutipan kalimat ini. Senja aku pulang dan segera merendam nasi aking itu dalam baskom besar. Nah, sudah tergambar jelas bukan? Itu waktunya terjadi pada saat sore atau senja. Untuk latar suasananya di sini ada suasana bingung dan sedih. Bukti pendukungnya pada kalimat ini, bagaimana nasib orang miskin di sana? Siapa yang menjamin mereka besok bisa makan? Birun dan Soleh, Umam batinku pindah. Nah, ini itu bingung ya, karena tokoh Wahyu atau tokoh aku itu masih sempat-sempatnya memikirkan orang lain, ya, terutama orang-orang miskin. Lalu juga sedih. Sudah bingung dan sedih mau membantu dengan cara apa lagi tokoh aku ini. Lalu hening ya. Hening itu maksudnya di sini suasana yang sepi ya. Bukti pendukungnya yang mana? Bukti pendukungnya pada kutipan kalimat ini. Aku diam saat itu. Jujur, aku bingung bagaimana menjawabnya. Hening ya. Jadi sepi gitu. Diam, karena di situ ada kata diam. Nah, untuk unsur intrinsik berikutnya yaitu alur atau plotnya. Cerpen beras aking ini alurnya campuran. Adapun tahapan alurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan tokoh. Pada tahap ini pengarang memperkenalkan tokoh aku atau Wahyu sebagai seorang sarjana komunikasi yang berprofesi sebagai pedagang beras aking. Lalu pemunculan masalah. Ini pada saat pemunculan masalah ini terjadi sedikit konflik ya di awal-awal ketika abahnya sebetulnya menginginkan anaknya memiliki pekerjaan yang lebih layak daripada sekedar menjual beras aking, karena dia sudah membiayai kuliahnya sampai hutang dan mencari rezeki sampai pontang-panting dan sebagainya. Itu mulai memunculkan masalah atau mengawali konflik. Lalu masalah ini mulai memuncak ketika tokoh Abah kembali menanyakan perihal pekerjaan pada tokoh Wahyu. Lalu tokoh Wahyu ini menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan laba atau keuntungan tetapi sedikit. Tapi bagaimanapun juga Abahnya tidak puas saat diceritakan keuntungan dari berjualan beras aking. Dan lagi-lagi Abahnya kembali berharap bahwa anaknya mempunyai kehidupan yang lebih baik. Puncak masalah ya, pada puncak masalah ini diceritakan bahwa mobil butut warisan kakek tokoh aku atau tokoh Wahyu ini hilang atau raib di pasar saat parkir, saat mampir ke toilet umum. Itu puncak masalah. Lalu penyelesaian dan akhir ceritanya
ini terletak pada saat tokoh Wahyu atau tokoh aku ini bingung karena keadaan dirinya yang kehilangan mobil saat itu. Dan akhir ceritanya menggantung karena kita tidak tahu pada akhirnya seperti apa ketika mobil milik kakeknya si tokoh aku ini hilang. Itu kelanjutannya seperti apa kita belum tahu ya. Untuk sudut pandang cerita atau cerpen Beras Aking ini menggunakan sudut pandang orang pertama karena di sana menggunakan pelaku utamanya yaitu aku. Jelas. Ini pasti sudut pandang orang pertama. Untuk amanatnya ada beberapa amanat yang bisa kita ambil dari cerpen Beras Aking ini. Yang pertama adalah manusia harus memiliki sifat suka membantu orang lain. Nah, itu sudah pasti. Yang kedua, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan. Ya, dan yang ketiga, kita harus taat pada perintah orang tua. Jadi yang saya catat ada 3 amanat dari cerpen Beras Aking. Untuk unsur ekstrinsik cerpen Beras Aking karya Ayu Pangestu ini saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi lingkungan sosial. Ya, bisa kita perhatikan di sana masyarakat miskin, lalu ada kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakat saat itu, si miskin dan si kaya seperti yang sudah diceritakan di awal-awal tadi. Lalu yang kedua adalah kondisi lingkungan pendidikan. Nah, pendidikan Indonesia pada saat itu merupakan sesuatu yang mahal bagi sebagian orang saat itu, terutama bagi rakyat miskin. Lalu ada kondisi di mana abah berhutang untuk sekedar menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Jadi kondisi lingkungan pendidikan yang kurang bisa mensupport seperti itu. Yang ketiga, latar belakang pengarang. Cerpen Beras Aking ini ditulis pada tahun 2007. Nah, itulah yang melatar belakangi pada akhirnya di kondisi lingkungan pendidikan. Yang keempat, latar belakang penciptaan. Beras Aking ini diciptakan di Indonesia. Kita tidak tahu Ayu atau si pengarang ini, Ayu Pangestu, itu berasal atau berlatar belakang suku apa, agama apa, sehingga di sini kita hanya bisa menulis bahwa ini dikarang atau dikaryakan di Indonesia karena ada kata-kata beras aking yang biasa dimakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama golongan miskin. Lalu yang terakhir, ini nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dalam cerpen Beras Aking ini adalah yang pertama nilai agama. Nah, karena di sana ada kutipan bahwa dia memulai memburu nasi aking mulai pukul 7 pagi selepas sholat duha. Nah, ini pasti ada nilai agama di sana. Lalu nilai sosialnya pada kutipan yang ini yaitu pengkonsumsi beras akingku adalah masyarakat miskin yang tidak mampu lagi membeli beras yang harganya sudah meningkat. Oke, itulah tadi penjelasan kita tentang unsur-unsur pembangun di dalam cerpen. Setidaknya kita jadi tahu ada 2 unsur pembangun di dalam cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Begitu juga dengan contoh analisisnya. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.